Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama yang hadir, yang tidak hadir, kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, wali santri, khususnya yang saya ekonya dikecilkan, tidak usah pakai eko, bassnya dikecilkan. Nah, bagus, tidak usah pakai eko ya. Yang saya hormati keluarga besar Romo Kiai Munaji, dan semoga diberkahi semua keluarga Kiai Munaji, putra putri, menantu, anak cucu, ke atas ke bawah, diberkahi semua. Dan khususnya Pondok As-Sain ini istiqomah, diridhai Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan at-taqaddum wal iqdam, tambah maju, tambah ke depan, tambah maju dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kami mohon maaf pada keluarga Al-Maghfurlah Yai Munaji beserta Ibu Nyai sekeluarga, karena kami baru sekarang bisa hadir untuk bertakziah. Semoga beliau-beliau yang telah meninggalkan kita, Yai Munaji, Ibu Nyai Nurul Inayah, Muhammad Zaki, kemudian Edi Mastoni bin Asron, kemudian cucu Kiai Munaji Rosyad bin Muhammad Zaki dan saudaranya Irsyad. Semoga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amalnya, ibadahnya, ilmunya, perjuangannya, dakwahnya, memimpin pesantren, mengelola pesantren, menjadi pahala yang besar, menjadi cahaya di alam barzakh. Tentunya kita para santri dan para wali santri itu merupakan hal yang menjadi sunnatullah. Ulama wafat itu sunnatullah.
tidak ada ulama yang tidak wafat. Kiai wafat itu sunnatullah. Tidak ada kiai yang tidak wafat. Cuma seberapa jauh umur beliau itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izinkan cerita sedikit. Ulama yang terbesar nanti di dunia itu siapa? Besok di akhirat para kiai itu kumpul, para ulama kumpul, mulai zaman Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kumpul semua para ulama, para kiai. Yang paling depan itu siapa? Yang paling depan Mu'adz bin Jabal. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Itu paling depan. Setelah itu jarak satu lemparan batu, ramyah bihajarin, jarak satu lemparan batu, baru ulama-ulama yang lain di belakangnya. Tapi yang paling depan adalah Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Seorang alim yang usianya sebelum 40 tahun sudah meninggal dunia. Kalau tidak salah sekitar 33 tahun. Beliau wafat. Anak-anaknya wafat. Kenapa? Kena penyakit seperti COVID, yakni pandemi. Mu'adz wafat, keluarganya wafat karena pandemi. Usianya sangat muda, menjadi ulama yang hebat. Ada lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari itu punya menantu namanya Kiai Maksum, hafizul Quran, orang yang hafal Quran, ahli astronomi falaki, ahli ilmu waris. Beliau wafat usia kurang lebih 33 tahun. Ulama besar, Masya Allah, muda ya. Kemudian Hasyim. Siapa Hasyim? Hasyim itu kakaknya ibu saya. Kakaknya ibu saya. Ibu saya Musayyanah punya kakak Hasyim, punya adik Sahal Mahfud, menjadi Rais NU, Kiai Haji Sahal Mahfud. Itu adik kandung sama ibu saya. Itu kakaknya yang namanya Hasyim, hafal Quran, alim, umur sebelum 20 tahun ditembak oleh Jepang, meninggal dunia. Pak D saya. Kemudian ayahnya ibu saya namanya Mahfud. Itu ulama alim hafid mutafannin fil Jawa. Kakek saya namanya Mahfud. Itu seorang ulama yang luar biasa, segenerasi Ki Zubair, ayah Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi di Jawa itu ada Kiai Haji Zubair, ayahnya Mbah Maimun, dan kakek saya Mahfud. Itu dua orang yang waktu itu termuda pada zaman Belanda itu
yang paling top di Jawa. Bagaimana kakek saya Mahfud sampai sekarang belum ketemu kuburannya? Saya tidak tahu. Saya cucunya tidak tahu di mana kuburannya karena dibawa Jepang. Sampai meninggal dunia tidak tahu sampai sekarang. Dibawa oleh Jepang karena difitnah menyunati orang-orang Cina. Jadi kakek saya itu dituduh menyunati, tahu menyunati? Menyelami, selam, sunat, khitan. Kakek saya dituduh menghitani Cina di Jawa dengan paksa, padahal tidak, itu fitnah. Kakek saya akhirnya ditangkap oleh Jepang dan meninggal dunia, tidak diketahui kuburannya sampai sekarang. Usianya sangat muda, kira-kira sekitar belum ada 50, belum ada 60 tahun, entah 50 atau 55, muda sekali. Jadi kiai-kiai alim muda itu banyak sekali. Tetapi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran dan aku Allah yang langsung melindungi Al-Quran. Yakni di mana di situ ada Quran dibaca, majlis itu akan abadi. Al-Quran diabadikan oleh Allah. Di mana pondok pesantren itu ada Al-Qurannya dibaca, ada Al-Quran dipelajari, ada Al-Quran dihafalkan, insya Allah langgeng pondok pesantrennya. As-Sahil ini ada kan Qurannya? Ada tahfidz Qurannya ya? Ada ya? Ini dilanggengkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah melindungi Al-Quran. Maka kalau Al-Quran dibaca, majlis itu menjadi istiqomah. Yang kedua, bagaimana melanggengkan warisan para ulama, berikan ilmu yang manfaat. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Dan adapun yang bermanfaat bagi manusia akan bertahan lama, akan bertahan abadi di muka bumi. Syariat diajarkan di Pondok As-Sahil, Al-Quran diajarkan di sini, hadis diajarkan di sini, fikih diajarkan di sini, tasawuf diajarkan di sini. Insya Allah fayamkusu fil ardi, akan bertahan lama di muka bumi. Karena apa? Ilmu yang diberikan, ilmu yang manfaat. Yang kedua, jadi melestarikan tinggalannya para ulama. Satu, ada Qur'annya. Dua, berikan ilmu yang manfaat. Yang ketiga, ada satu ayat Quran. Ayat Quran mengatakan wa ja'alani minal mukramin. Apa? Wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan. Maka yang ketiga, pondok pesantren tinggalannya ulama dilanggengkan oleh Allah membutuhkan karomah. Membutuhkan apa? Karomah, yaitu ada keramatnya. Karomah, saya
cerita karomah ya. Ada ulama di daerah saya itu namanya Kiai Baltakun. Siapa? Kiai siapa? Baltakun. Karena dia itu di mana-mana dalilnya cuma ayat Baltakun. Waltakum minkum ummatun. Ada kan? Dia menghadiri pernikahan, pidato, waltakum minkum ummatun. Dia memberangkatkan jenazah, waltakum minkum ummatun. Dia akikah, waltakum minkum ummatun. Pemberangkatan haji, waltakum minkum ummatun. Tidak pernah ganti seumur hidup, dalilnya cuma satu. Kiai seumur hidup hanya satu ayat. Namanya Kiai siapa tadi? Waltakum. Ini kiai Pak di daerah kami. Itu kalau orang minta doa akan berlindung minta pada beliau, karena doanya itu ampuh, mustajab. Padahal dia hanya tahu satu ayat. Kenapa mustajab? Karena ikhlasnya. Dan ikhlas ini menjadi karomah. Kenapa doanya dikabulkan? Karena istiqomahnya. Istiqomah satu ayat membawa karomah. Apalagi istiqomah 2 ayat, 5 ayat, 100 ayat sampai 30 juz. Istiqomah akan melahirkan karomah. Maka pondok pesantren potensi yang ketiga adalah butuh karomah. Bagaimana bisa melahirkan karomah? Istiqomah mengajar. Jangan sampai para ustadz, para kiai, para gus, para ning kendung. Semangat mengajar terus. Contoh kiai-kiai dulu Pak. Ya Allah, ulama di daerah kami itu Bu, kadang punya santri cuma 2. Santrinya berapa? 2 orang. Pas diajar tidur semua. Bayangkan, ada kiai di daerah saya yang ngaji cuma 2 orang. 2 orang ini tidur semua. Kalau pas ngaji tidur semua, tapi kiainya tetap mengajar, tidak dibangunkan santri. Masya Allah, saking ikhlasnya. Bisa tidak kita melakukan? Kita ngajar, muridnya itu tidur semua, tidak dibangunkan. Marahnya enggak, saking ikhlasnya, memuji keikhlasan. Itu di daerah saya ada seorang kiai ulama besar mengajar, yang diajar berapa orang? 2 orang, tidur semua, dan itu tidak dibangunkan, dibiarkan tidur. Yang penting saya ikhlas, yang ngaji cuma 2 orang, saya ikhlas. Yang penting saya rutin mengajar, istiqomah mengajar, dan istiqomah itulah karomah. Akhirnya lahir 2 orang itu menjadi ulama besar. Satu di antaranya Kiai Jamal, pengasuh Tambak Beras Jombang. Itu jumpa ngaji pada kiai yang cuma yang ngaji berapa orang tadi? 2 orang. Kiai Makrus Lemboyo itu ngaji di Lasem, di daerah saya.
Kiai Makhrus Lirboyo kalau ngaji di Rembang 12 tahun, kira-kira berapa tahun? 12 tahun berapa tahun? Oh enggak sampai, tapi bertahun-tahun. Kiai Makhrus, kakeknya Pak Said Akil, Kiai Syirat, bapaknya Pak Said, Pak Kiai Syirat di Rembang semua. Kemudian di Lasem Kiai Makhrus. Itu punya guru Kiai Mustafa, tidak punya pondok. Gurunya Kiai Makhrus di Lasem tidak punya pondok, musola kecil, tapi beliau lumpuh, hafal Quran. Kiai Makhrus ulama besar, jauh-jauh dari Kediri, dari Cirebon, bukan Kediri, karena aslinya Cirebon kan. Kiai Makhrus aslinya Cirebon, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Lasem ngaji ke Mbah Mustafa. Panggilannya saja bukan Mustafa, Mustopo. Orang Jawa panggil Mustafa apa? Mustopo. Kiai Mustafa ini lumpuh, tapi kalau hari Jumat beliau bisa berjalan pergi ke masjid. Datang dari masjid lumpuh lagi. Pergi Mustafa. Masya Allah. Jadi beliau berangkat ke masjid, berjalan, datang lumpuh. Nanti kalau mau ke masjid lagi bergerak lagi, seperti Abdullah bin Abbas. Ada, kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas itu kan tunanetra, tapi kalau pas baca Al-Quran kembali normal, pas tidak baca Al-Quran kembali tunanetra. Masya Allah. Itu hebatnya ulama dulu, istiqomah. Jadi jangan terbiasa kita ini males mengajar. Mbah Mustafa gurunya Kiai Makhrus sampai punya doa jausan yang diijazahkan di Lirboyo sampai sekarang. Itu gurunya namanya Mustafa, Kiai Mustafa, tidak punya pondok, hanya musola. Masya Allah. Ikuti ya. Jadi yang ketiga adalah karomah. Apa? Kalau ulama punya Al-Quran, terus apa lagi yang kedua tadi? Apa? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga karomah dengan istiqomah. Yang keempat, jadilah ulama, kiai, ustadz, ibu nyai, santri yang beradab syariah. Kenapa demikian? Orang cerdas dapatnya ilmu, pinter, IQ-nya tinggi, dapatnya ilmu. Tapi orang tata krama dapatnya barokah. Pilih mana? Kalau cerdas cuma dapat ilmu, kalau tata krama dapatnya barokah. Meskipun ilmu tidak begitu banyak, tapi barokah karena tata krama. Kalau orang cerdas dapatnya apa? Ilmu, tidak dapat barokah. Cuma cerdas tidak dapat barokah. Saya contohkan, ada orang alim diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, sebuah kitab kumpulan fatwa yang merujuk pada hadis, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana di situ ada orang namanya Ibnu Saqqa. Siapa? Ibnu Saqqa itu alim, lebih alim daripada Syekh Abdul Qadir Jailani sahabatnya waktu itu, lebih senioran, bukan lebih alim, lebih senior. Tapi ketika sowan pada seorang wali, Ibnu Saqqa itu niatnya tidak baik. Sowan kiai
mau uji alimnya kiai, itu kan tidak baik. Ya, Pak, kalau soal kiai jangan uji ilmunya kiai, ya tidak baik. Baik mana ngasuan kiai uji ilmunya kiai atau selfie? Baik mana? Ada selfie tidak pakai doa, ada doa tanpa selfie. Baik doa tanpa selfie. Nah ini tidak ada orang ibu sako sowan ke kiai wali, tujuannya itu ngetes kiai. Akhirnya kiainya tahu orang itu tidak baik dan mengatakan, hei ibu sako, antara kedua matamu ada tulisan kafir. Antara kedua matamu itu ada tulisan kufur, kafir. Pada akhirnya Ibnu Sakho ini pindah agama dari seorang ulama menjadi murtad, pindah agama dan ilmunya hilang semua. Karena apa? Tidak tata krama pada kiai. Contohnya lagi, saya ini pernah dapat oleh-oleh dari seseorang itu udang. Tahu udang ya? Udang itu satu timba. Oleh-oleh udang satu timba. Dibawa ke rumah kami, diberikan ke kami. Nah, saya lihat orang ini orang yang tidak mampu. Saya yakin kalau beli udang sebanyak ini tidak mampu. Dan saya yakin orang ini tidak punya tambak. Tahu tambak? Akhirnya saya tanyakan, Pak, dari mana ini udang, Pak? Sudah Kiai, saya alam barokah, kepingin hormat Kiai ngasih udang. Iya, tapi ini udang dari mana, Pak? Sudah Kiai, yang penting dapat barokah. Akhirnya saya tanyakan, saya paksa untuk menjawab. Dia jelaskan, mohon maaf Kiai, itu udang tadi itu ada truk guling bawa udang, truk guling bawa udang. Saya ikut ngambil ya, saya ikut ngambil satu timba. Kok ingat Kiai? Oh ini Kiai dikasih oleh-oleh barang curian. Ini tidak tata krama, namanya tata usaha. Tidak tata krama tapi tata usaha. Termasuk lagi tidak tata krama terhadap ulama. Contoh, ketika kita ngaji kitab, paham atau tidak paham, itu kita di majelis ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Lewat gitu saja diangkat derajatnya oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan di dalam manaqibnya, itu ada orang disiksa di kubur. Ada orang disiksa di kubur. Teriak-teriak di dalam kubur. Syekh Abdul Qadir lewat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir memohon kepada Allah, ya Allah, ini orang yang teriak-teriak dalam kubur itu biasa seliwar-seliwer di depan madrasah saya. Tahu seliwar-seliwer? Ya Allah, ini orang yang teriak-teriak dalam kubur, yang disiksa dalam kubur. Ya Allah, ini orang biasa seliwar-seliwer, cuma seliwar-seliwer. Nggak ikut ngaji, cuma apa? Seliwar-seliwer di depan pintu madrasah saya, ya Allah.
Begitu Syekh Abdul Qadir memanjatkan kepada Allah dengan mengatakan orang ini cinta kiai, senang kiai, sering seliwar-seliwar di depan pintu madrasah, langsung suara siksa itu tidak ada. Suara teriakan jeritan itu hilang. Coba bayangkan. Jadi sampai apa? Seliwar-seliwar tak sampai. Tapi aja buku dalil loh ini. Aku sih penting tak seliwar-seliwar ning karep pondok, gak usah mondok. Jangan begitu. Itu cuma seliwar-seliwar tapi di madrasahnya Syekh Abdul begitu kasih. Masya Allah. Bayangkan kalau ikut di majlisnya Syekh Abdul Qadir. Bayangkan kalau ikut mendengarkan qala Rasulullah SAW. Bayangkan ikut mendengarkan Al-Quran dibaca. Bayangkan ikut mendengarkan hadis dibaca, fikih dibaca, tauhid dibaca. Baru seliwar dapat syafaat. Yamurru bibabi madrasati. Apa yamurru maknya? Lewat seliwar. Ada lagi orang Jawa ini denger ngaji tapi salah sangka. Di dalam ilmu nahwu itu kan ada jaa zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bi zaidin, kan begitu. Saya pernah pengajian umum di Jawa, dijemput sama panitia. Di depan mobil saya itu ada mobil Panther Touring. Mobil apa? Panther Touring. Biasanya mobil itu kan ditulisi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu ya. Nah itu enggak, mobilnya itu ditulisi marortu bi zaidin. Saya heran, orang ini tidak pernah mondok, cuma pernah dengar-dengar di pondok kok ada kata-kata marortu. Dikira doa, dikira sholawat, dikira zikir. Mobilnya itu ditulis siapa? Marortu isi. Masya Allah, saking senangnya doa, ya kan? Sampai diberi nama marortu isi. Ada tetangga saya, orang awam, bikin nama itu bisa kalahkan kiai kalau bikin nama. Putrinya namanya siapa Pak? Indaha Sidratul Muntaha. Namanya itu anaknya siapa? Indaha Sidratul Muntaha. Bayangkan, nama orang awam loh, nggak bisa ngaji orangnya, coba seneng denger kok. Indaha Sidratul Muntaha, satu ayat dibikinkan nama untuk putrinya. Ada tamu ke saya, Pak Yai, saya minta nama yang tidak ada kembarannya. Akhirnya saya kasih nama Zalika liman khosya rabbah. Apa namanya? Zalika liman khosya rabbah. Karena orangnya minta nama yang tidak ada kembarannya. Saya suruh milih idza zulzilatil ardu. Ya. Kemudian alam nasroh laka sodrak, tidak mungkin ada kembarannya ini. Akhirnya saya bilang, adalah zalika liman khosya rabbah. Berarti ada orang cinta ilmu. Kenapa? Tata krama dengan ulama itu barokah. Meskipun tidak berilmu, tapi tata krama dengan ilmu, tata krama dengan kiai, tata krama dengan para ulama. Sudah berapa itu? 4 atau 5 tadi? Ada 4. Yang kelima,
Ialah yang kelima adalah ma'rifah ijtimaiyah, irfan ijtimai, mengetahui masyarakat. Ulama harus paham kondisi masyarakat. Kiai, ustadz, ibu nyai, para santri, jangan hanya ilmu saja, tapi fahami lika-liku masyarakat biar barokah. Bagaimana masyarakat? Begini, masyarakat itu dibagi, ada orang berilmu tapi menerima kebenaran, ada lagi berilmu tidak menerima kebenaran, ada lagi tidak berilmu menerima kebenaran, ada lagi tidak berilmu tidak menerima kebenaran. Itu masyarakat. Maka para kiai harus sabar cara mengetahui man arafa zamanah, orang yang tahu dengan zamannya, yakni tahu kondisi masyarakat. Contoh, mengetahui kondisi masyarakat. Kalau saya baca, ulama dulu itu Masya Allah tahu kondisi masyarakat. Di antaranya dia mencari yang ringan tapi benar, tidak mencari yang berat. Sama-sama benar, cari yang ringan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menginginkan yang ringan. Al-ana khaffafallahu ankum, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang sulit. Maka dengan masyarakat jangan membuat sulit. Bapak-bapak kalau punya masjid, punya musola, punya madrasah, jangan membuat sulit dengan masyarakat ya. Ngaten nggih, dimudahkan masyarakat. Contoh dimudahkan. Nek gadah murid kudu jangan dibodoh-bodohkan. Jangan. Karena nanti kita tidak tahu nasib mereka. Yang pinter belum tentu mendapatkan kebahagiaan seperti murid yang satu ini yang bodoh. Ada muridnya yang bodoh, itu anaknya orang muslim, itu dipondokkan. Namanya santri, ada yang pinter, ada yang bodoh. Namanya santri, ada yang ngajinya cepet, ada yang ngajinya lambat. Namanya santri, ada yang hafalannya cepet, ada yang hafalannya apa? Lambat. Muliakan semua. Santri dimuliakan semua. Cek sing pinter, cek sing boten, muliakan. Karena apa? Orang tua mereka rezekinya disisihkan untuk ngaji. Orang tua mereka disisihkan untuk mencari ilmu. Cek kak pinter dimuliakan. Nuwun sewu Pak. Saya jumpa orang awam dan saya mempelajari kitab namanya Al-Adqiyah, kumpulan orang-orang cerdas karya Ibnu Jauzi. Saya pelajari lagi di sebuah tesis yang berjudul dalam terbitan kitabnya itu Al-Mustadraf
fi kulli fannin mustadraf. Ini tesis magister di salah satu perguruan tinggi di Timur Tengah. Di situ Pak diceritakan. Kemudian ada lagi Ahmad Asy-Syarbasi, Profesor Dr. Ahmad Asy-Syarbasi, di dalam karyanya Yas'alunaka fid-dini wal hayat. Bagaimana beliau, mukaddimahnya, beliau mengatakan, aku mencari yang termudah asal benar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Contoh, nyuwun sewu lho Pak. Zaman Nabi ada orang bodoh enggak sama Nabi? Wonten Badui. Ada orang jenaka guyon terus pada. Namanya Nu'aiman. Diceritakan oleh Profesor Dr. Ahmad Asy-Syarbasi di dalam kitabnya Yas'alunaka fid-dini wal hayat. Ahmad Asy-Syarbasi ini cerita tentang Nu'aiman dan dikutip di berbagai kitab yang lain. Nu'aiman itu sahabat Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu. Kedatangan siapa? Tamu. Naik onta. Rasulullah kedatangan tamu naik apa? Onta. Tamunya di dalam bersama Rasulullah. Onta itu disembelih oleh Nu'aiman. Ontanya tamu tadi. Bayangkan, Rasulullah itu punya tamu, orang Badui naik onta. Loh, sama sahabat Nabi namanya Nu'aiman, orangnya senang guyon. Guyonnya itu kalau Roma Irama mengatakan terlalu. Gak ada lagunya Roma Irama kan terlalu ya. Namanya apa? Terlalu. Nu'aiman ini udah terlalu guyon. Sampai ontanya tamu itu disembelih, dimasak, disate. Tamu teriak-teriak keluar, tumpah darah, mengalir darah. Ontanya disembelih sama Nu'aiman. Nu'aiman sembunyi. Teriak-teriak orang yang punya onta itu. Teriak-teriak, onta saya mati, onta saya disembelih. Siapa pelakunya? Rasulullah dikabari, sapa mau dong? Nu'aiman kanjeng ya wis tak ijoli. Rasulullah gimana? Tak ijoli. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah ijoli Pak. Ijoli. Tahu ijoli? Yang nyembelih siapa tadi? Nu'aiman. Tapi oleh Rasulullah diijoli. Itulah Rasulullah membimbing masyarakat yang kelas awam. Ini Nu'aiman tidak sekelas Abu Bakar As-Siddiq, tidak sekelas Umar bin Khattab, tidak sekelas Utsman bin Affan, tidak sekelas Ali bin Abi Thalib. Maka beliau bisa menata jiwa orang awam. Ini orang awam. Kelasnya sahabat ya, ukurannya orang awam. Ada lagi. Saya punya teman jualan daging. Jualan apa? Daging. Kalau orang Jawa nyebutnya jagal. Di sini apa? Sapi. Sapi ya. Jualan daging sapi. Ketemu saya di daerah jauh sama Kiai dari Sarang, ngajar di Pondok Sarang, Kiai Jumaidi almarhum mengajar di Pondok Sarang. Ketemu saya berdua, Kiai Jumaidi sama pedagang daging itu. Pas waktu sholat maghrib, saya bilang kalau sama Kiai Jumaidi, penjenengan yang jadi imam ya, kalau tak mau. Kiai Jumaidi tidak mau, aja terus jenengan aja sing imam.
Saya juga nggak mau. Jenengan mau Kiai Jumaidi orang jenengan lain. Waduh gak gelem ngimami, ya udah. Ini orang yang jualan daging suruh ngimami. Akhirnya orang yang jualan daging itu ngimami sholat maghrib. Makmumnya dua orang kiai semua, Kiai Jumaidi sama saya. Ngimami sholat maghrib 2 rakaat. Berapa rakaat? Ngimami sholat maghrib berapa? 2 rakaat. Kiai Jumaidi itu saya lirik, pas saya sholat saya lirik, terpikal-pikal, guyup. Saya tak betah-betah no. Sebab terpikal-pikal keluar suara, batal sholat saya. Tak empet-empet, tahu tak empet-empet, tak betah-betah no. Sholatnya 2 rakaat maghrib. Akhirnya selesai. Orang itu langsung kita berdua teriak, tertawa, terpikal-pikal semua. Setelah selesai sholat terpikal-pikal semua. Orangnya tanya, Kiai, nopo sholat kula salah Yai? Orang kamu tadi gimana? Saya tanya, Bah, jenengan maksudnya terus budi Bah? Tadi maghribnya saya kosor ya. Jadi maghribnya itu kosor. 3 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti kalau subuh 1,5. Ini orang awam. Imami yang diimami kiai. Bagaimana kita? Tidak marah, jangan marah. Ini orang awam, diluruskan. Ada lagi, saya diundang pernikahan, diundang ngaji pernikahan. Cerita ini orang cara bermasyarakat, yaitu ma'rifatu ahli zamanih, ma'rifah ijtimaiyah, mengetahui masyarakat itu penting sekali. Ulama, kiai, bunyai, para ustadz penting tahu bermasyarakat. Saya diundang pengajian perkawinan. Saya datang naik motor, sepeda motor, yang goncengan saya pakai kaos. Pakai apa? Kaos. Begitu pakai kaos, nyampe di tempat acara, yang punya gawe itu janda. Pak Yai, mana yang kiroah? Saya tidak bawa ya, saya sendiri ya. Loh Pak Yai, ini acara belum bisa dimulai karena nggak ada yang kiroah. Akhirnya yang goncengkan saya tak tanya, Kang, wis sok kiroah kan? Betul sakit Yai, sama sekali tidak bisa itu, bang nggak bisa. Iya, kayak sok kiroah. Wah, betul sakit Yai, bisa loh. Saya bilang gitu, kira iso maca Quran saged wis pokoke isa-isa iki darurat. Wong semenjak iki wis do ngenteni acara gak iso dimulai, nek ora ana kiroahe. Lah kowe sing bojak aku wis kiroah. Akhirnya dia kiroah. Saya lari, saya tahu ini gak bisa ini. Ini orang gak bisa kiroah. Saya lari dulu, menghindar dulu. Tak rumono kadoan. Pertama yang aktingnya bagus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, seneng saya. Wah, iso ya? Iso sithik-sithik. Bareng terusane kok qul huwallahu ahad, Allahus samad, tahlilan. Wah, ini. Jadi pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang mantep ini. Bareng dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahus samad, koyok tahlilan. Ini orang awam. Udah bagus. Sudah membaca Al-Quran dengan benar. Bagus. Kita sanjung orang awam. Paham ya?
Itu cara bermasyarakat. Maka Al-Quran ini yang terakhir, nanti 7 itu sudah berapa ini? 5 ya? 5 atau 6? 5, 6. Yang ketujuh, al-jiddu wajtihad. Menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ibu nyai, menjadi santri, wali santri, al-jiddu wajtihad, yaitu sungguh-sungguh. Ada ulama namanya Abdul Fattah Abu Ghuddah, pemikir Islam dari Riyadh. Siapa namanya? Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Masya Allah. Itu punya kitab Qimatus Zaman, harganya waktu. Kitabnya bagus, Qimatus Zaman, harganya waktu, karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini ulama pemikir Islam. Saya baca di situ ada ulama Ubaid bin Ya'is. Siapa? Ubaid bin Ya'is, ahli hadis. Ubaid bin Ya'is ini ahli hadis selama 30 tahun. Kalau malam makannya tidak pakai tangan. Gimana? Karena tangannya untuk menulis hadis selama 30 tahun. Malam itu kan dia nulis hadis terus. Maka kalau makan malam tidak pakai tangan, tapi didulang saudaranya perempuan. Didulang demi waktu. Jadi dia nggak mau kehilangan waktu. Jangan sampai waktunya hilang untuk makan. Ubaid bin Ya'is, seorang ahli hadis, 30 tahun tidak pernah makan pakai tangan. Itu diceritakan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam bukunya, dalam kitabnya Qimatus Zaman. 30 tahun makan tidak pakai tangan karena didulang sama saudaranya perempuan, supaya tangannya tidak berhenti menulis hadis, ilmu terus. Tangannya nulis ilmu, makannya makan, tapi didulang. Masya Allah, demi waktu. Maka kiai harus jiddun wajtihad, banyak membaca kitab, banyak mengaji. Putra putri panjenengan sudah bejo-bejone wong di akhir zaman, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, tafaqquh fiddin, mengaji ilmu agama. Kenapa? Karena orang ini dijanjikan Nabi bernasib baik. Orang yang dijanjikan Nabi bernasib baik, orang yang belajar ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah nasibnya baik, orang yang dipahamkan agamanya sendiri, yakni Islam. Anak yang ngaji ini akan bernasib baik. Tak jadi apa nasibnya baik. Pokoknya anak mondok ya, nasibnya insya Allah apa? Baik. Gak harus jadi ulama semua, enggak. Pokoknya nasibnya baik. Jadi tentara yang baik, jadi guru yang baik, jadi pengusaha yang baik, jadi kuli yang baik, jadi kontraktor yang baik, jadi petani yang baik, barokah, akan nasibnya dibaikkan oleh Allah. Yuridillahu bihi khairan, karena ngaji. Orang yang ngaji itu rata-rata nasibnya baik, hampir semua nasibnya baik. Tak jadi apa, pokoknya nasibnya baik. Paham ya? Karena barokahnya apa? Barokahnya Al-Quran, barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ke-6 tadi ya, 6 atau 7 ini, jiddun 7 ya, jiddun wajtihad, yaitu kesungguhan, tenanan, ngajinya tenanan. Kula tak cerita di Mesir, diceritakan oleh advokat Beirut. Di Beirut itu ada advokat, lawyer. Kalau orang sini apa lawyer ya? Lawyer itu apa? Pengacara ya. Lawyer
tapi ulama, lawyer tapi ulama, namanya Yusuf An-Nabhani, pengarang kitab Sa'adatul Darain, pengarang kitab apa itu Al-Istighatsah bi Sayyidil Khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengarang kitab Hujjatullah 'alal 'Alamin, Hujjatullah 'alal 'Alamin, pengarang kitab Jami' Karamatul Auliya. Di situ di Mesir ada perempuan namanya Fatimah Al-Aina. Fatimah Al-Aina itu sudah wafat masih mengajar. Loh, kok bisa? Namanya siapa? Fatimah Al-Aina itu di dalam kubur masih ngajar. Jadi kalau di dalam kubur orang ngaji Quran di luar kuburnya, kalau bacanya salah dibetulkan dari dalam kubur. Itu keliru bacanya, yang benar ini. Iku macane ini. Jadi yang baca Quran di luar kuburnya itu kalau bacanya Quran salah dibetulkan oleh Fatimah Al-Aina dari dalam kubur. Itu ditulis oleh Yusuf An-Nabhani dalam karyanya Jami' Karamatul Auliya. Masya Allah, di dalam kubur masih mengajar. Yang terakhir adalah doa dan taqarrub ilallah. Doa dan taqarrub ilallah, ulama harus tetap munajat tengah malam, harus berdoa, harus zikir, harus wirid, baca-baca doa ya. Ulama, kiai baca-baca doa tetap di jalan, di rumah, supaya diberkahi hidupnya, anaknya, santrinya, tetangganya. Saya kalau ngajar Pak, setiap saya ngajar pagi itu begini kata-kata saya di bahasa Jawa. Tagi-tagi kulo, keluarga kulo, tiang sepuh kulo sakeluarga, dulur-dulur kulo, tanggi-tanggi kulo, santri-santri sak keluarganipun, saya sebut tiap pagi. Santri-santri kulo sak keluarganipun parimono barokah, jebar rezekine, selamat, sehat, diujeng, dongakno terus. Paham ya? Doa bukan hanya mendoakan kita sendiri, sak keluarga di santri yang sepuh. Itu penting sekali. Bagaimana Nabi Daud? Nabi Nuh, ya Allah, sepura kula lajeng tiang sepuh kali kula, lajeng waliman dakhala baitiya, tiang sing pertama teng omah kula, Pak wonten waliman dakhala baitiya, tiang sing pertama sing sowan griya kula, doakan. Paham ya? Wal jari bil qurba wal jari junubi, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, doakan. Litunzira ummal qura wa man haulaha, ummal qura orang di daerah setempat, wa man haulaha orang sekitarnya, doakan. Itu insya Allah diberkahi oleh Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mengijazahkan sebuah doa untuk para kiai, ibu nyai, para ustadz. Yang doa ini saya ijazahkan ketika saya mengisi khol Mbah Maimun Zubair kemarin saya mengisi kholnya Mbah Maimun Zubair di rumahnya Mbah Maimun Zubair, saya ngisi. Ini sekarang saya ijazahkan di sini. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doa saya terima dari ayah saya. Ayah saya terima dari kakek saya Khalid. Dan
temannya kakek saya Basim Asy'ari. Basim Asy'ari sama Khalil dari gurunya Kiai Mahfud Termas, Syekh Mahfud At-Turmusi di Makkah. Jadi Syekh Mahfud At-Turmusi berikan doa kepada santrinya, ada Basim Asy'ari, ada Kiai Dalhar Batu Congol, ada Kiai Abbas Bunten, itu santrinya semua, dan ada lagi Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Bisi Samsuri, itu muridnya Syekh Mahfud semua itu. Kakek saya juga dikasih doa, Allahumma sakhir dari sin khara, sakhir lana al-kutuba kullaha. Kabul. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Jadi kita insya Allah dimudahkan baca kitab, ya. Merupakan sumber-sumber ilmu keislaman, ya. Sumber-sumber ilmu keislaman. Itulah yang bisa saya sampaikan. Maka pada kesempatan yang terakhir kita berdoa untuk mendoakan Ki Haji Munaji, Ibu Nyai Nurul Inayah, Muhammad Zaki bin Ki Haji Munaji, Edi Mastoni bin Asrar, cucu Ki Munaji, Rosad bin Muhammad Zaki, Irsyad bin Muhammad Zaki, dan mendoakan keluarga kita yang sudah wafat, orang-orang tua kita, orang tua santri, dan orang-orang yang beramal jariah di pondok pesantren ini, yang memberikan kontribusi, yang memberikan bantuan, semoga diberikan maghfirah oleh Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jinana masawiyahum. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahliya khairan min ahalihim. Allahumma innahum atauka wa anta khairu ma'munin bih. Allahumma akrim manazilahum wa wasi' madakhilahum. Allahumma la takhrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum waj'alna waj'alhum ahlana ahlahum zurriyatana zurriyatahum min ibadika as-salihin min ibadika as-salimin min ibadika al-mutma'innin. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu barakna hawlahu barakna hawlahu barakna hawlahu barakna hawlahu dzurriyyatan thayyibah wal baladut thayyibu kalimatan thayyibah baldatun thayyibah dzurriyyatan thayyibah kalimatan thayyibah. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait alaikum ahlal bait. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. In uridul islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dihaturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dari doa hasanah sekaligus doa barokah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua fid dinni wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Di sini sebelum acara kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara tentunya banyak sekali kekeliruan dan kesalahan, baik tutur kata yang kurang sopan ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nuwun sewu dumateng sedaten para hadirin wali santri dipun sumagaaken ramah tamah wonten ingkang sampun dipun siapaken dening panitia salat dhuwuripun sak sampunipun ramah tamah. Saking kula sikap semonten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.